Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui dari materi kita sebelumnya, yaitu berkenaan dengan interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, tanpa mengenal status sosial, dan tanpa mengenal pendidikan. Hal ini terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Bentuk-bentuk interaksi sosial anak-anak, ada dua bentuk dari interaksi sosial, yaitu yang pertama proses sosial asosiatif, yang kedua proses sosial disosiatif. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan belajar terlebih dahulu untuk bagian yang A, yaitu proses sosial asosiatif. Apa sih proses sosial asosiatif itu? Ya, kita lihat proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi yang mengarah kepada kesatuan. Berarti ini sifatnya membangun untuk proses sosial asosiatif. Jenis-jenis proses sosial asosiatif kita lihat. Ada 3 jenis untuk proses sosial asosiatif. Yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi. Ini untuk jenis-jenis asosiatif. Kita bahas satu per satu. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama ini mengarah ke hal-hal yang baik, atau kerjasama itu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Itu dinamakan kerjasama. Adapun bentuk-bentuk dari kerjasama itu ada 4, anak-anak. Yang pertama ada kerukunan. Kerukunan itu tujuannya untuk tolong menolong antar sesama atau bergotong royong, itu kerukunan. Misalnya apa di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kerjasama membersihkan lingkungan sekitar. Gotong royong membantu tetangga yang sedang membuat rumah, misalnya seperti itu pada lingkungan kita sehari-hari. Yang kedua, bentuk kerjasama itu ada yang namanya joint venture. Apa sih joint venture? Joint venture merupakan bentuk kerjasama dalam usaha dengan cara patungan modal untuk keuntungan bersama. Patungan modal itu berarti pihak satu dengan pihak yang lain itu saling memberikan modal untuk membuat usaha bersama. Contohnya apa? Ya, contohnya ada FIF, kalau kalian tahu. Ada Adira. FIF itu bekerja sama dengan Honda. Kalau Adira bekerja sama dengan Yamaha. Seperti itu ya.
Kemudian ada koalisi. Koalisi, anak-anak pasti pernah mendengar kata ini. Ya, kita bahas. Koalisi ini kerjasama antar partai guna mencapai tujuan yang sama. Berarti ini yang bekerja sama adalah partai. Maksudnya partai itu partai politik. Misalkan dalam pemilu pemilu presiden tahun yang kemarin itu ada 2 calon, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Jokowi diusung oleh banyak partai, Prabowo juga banyak partai. Nah, partai-partai yang mengusung ini mereka melakukan kerjasama untuk memenangkan Joko Widodo. Contohnya seperti itu. Begitu pula dengan Prabowo, dia juga didukung oleh banyak partai. Partai-partai itu meskipun berbeda tetapi bekerja sama untuk memenangkan Prabowo. Seperti itu anak-anak ya. Bargaining yang keempat untuk bentuk kerjasama. Bargaining ini tawar-menawar yang terjadi antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama. Contohnya bargaining apa anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, ketika kalian pergi ke pasar bersama ibumu, kamu minta untuk dibelikan baju. Kamu diajak ke pasar sama ibu. Di situ ibu bertemu dengan penjual yang menawarkan baju yang kamu inginkan. Mungkin penjual itu akan memberikan harga yang tinggi, tetapi ibu kamu melakukan penawaran dengan harga yang lebih rendah. Nah, tawar-menawar itulah yang dinamakan bargaining. Kita lanjut ke bentuk asosiatif yang kedua, yaitu akomodasi. Akomodasi itu merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Berarti intinya akomodasi ini menyelesaikan konflik atau masalah dengan cara berdamai. Macam-macam akomodasi itu banyak sekali, kalian bisa lihat untuk di bukunya, ada di PKS. Kemudian bentuk dari proses asosiatif yang ketiga itu ada asimilasi. Asimilasi ini merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Asimilasi ini biasanya anak-anak terjadi dalam hal kebudayaan. Contohnya, orang Cina yang sudah tinggal lama di Indonesia, dia akan bisa atau mampu untuk berbahasa Indonesia meskipun mungkin logatnya masih menggunakan logat Cina. Kalau kalian tahu, orang Cina itu ketika berbahasa Indonesia pasti mempunyai logat yang khas ya. Seperti itu. Itu contoh dari asimilasi. Ya anak-anak, ini materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi kita tadi belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Untuk disosiatif kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, belajar dari rumah. IPS tetap asyik.